Perkenalkan, kami dari kelompok P5 film pendek. Perkenalkan, nama saya Rafli Ilham, absen 27. Saya Immanuel Diaseka Pradipta, absen 17. Saya Antonius, absen 6. Izin menayangkan video tentang tempat ibadah di area Delingo. Pada tahun 93, Bu Glarsi, seorang guru SD Papringan, berteman dengan Pak Mardisimo. Pada saat itu, belum ada tanah atau lahan. Mereka saling berkomunikasi dan menawarkan apabila ada tanah yang dijual akan dibeli untuk dibangun gereja dan diserahkan pada 28 Oktober 2012. Pak Parjo bilang kepada Pak Subroto, seorang mantan camat Musuk, untuk mengusulkan tempat ibadah supaya pada saat itu tidak berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat lain. Pada saat itu, dibentuk panitia dan mencari donatur ke beberapa orang. Gereja biasanya dibuat sesuai selera. Pada gereja yang kami kunjungi, dibuat seperti rumah joglo yang terbuat dari kayu jati. Selain itu, ciri khas gereja Katolik yaitu terdapat salib. Hubungan antar warga harmonis, jadi tidak ada adanya tantangan. Pada saat pembangunannya pun sudah mendapat izin lingkup lingkungan sekitar. Etnis yang terdapat pada gereja tergolong cukup banyak, namun hanya terdapat satu saja etnis yang berdomisili di Delingo, lingkup Boyolali. Kegiatannya ibadah yang melibatkan keluarga dan masyarakat dan lebih sering digunakan untuk beribadah pada Jumat sore. Namun apabila ada kepentingan disesuaikan dengan harinya, contohnya Rabu Abu dan Kamis Putih. Sikap masyarakat ketika mereka sedang beribadah bersikap damai karena sudah menyatu dan dianggap keluarga. Kalau di sini ada umat, kemudian diberikan status tanah dari Pak Mardi. Luas jadi Pak nggih tanahipun nggih. Ya. Lumayan luas ngoten lho. Tanahipun luas tahun iki. Luas sampai sana. Oh, sampai sana. Ya. Oh. Keliling Pak Batu. Nah, nggih. Swadaya semua ya, berapa gelintir orang. Jadi berdirinya dari swadaya ya. Jadi umat yang di sini Pak di Lurahan sampai ini swadaya. Tapi yang umatnya juga rumahnya sekitar sini saja Pak. Hanya sekitar sini apa dari? Ya umatnya ya sekitar sini. Dari lain dari memiliki gambar ya Pak? Ya tapi karena sudah tua-tua. Nggih. Tua-tua. Anak-anaknya itu merantau. Jauh. Itu yang umatnya loh itu. Jadi ya kalau rame itu ya pas kalau liburan. Sama pulang kayaknya Natal itu Natal bersama. Yang tua-tua ini sudah dipanggil Tuhan. Sampun gantos generasi. Yes, sampun generasi Z. Generasi Termasuk kulo ini termasuk generasi tua. Dan kan memperkenalkan larik, jadi ya mungkin Islam tidak hanya tahu tentang Islam. Ternyata di sekitar kita kan. Yang kedua, ada Pura Dharma Sarati. Sejarah dibangunnya tempat ibadah ini adalah dari Bapak Mardi yang menyumbangkan tanahnya untuk dibangun tempat ibadah umat Hindu. Yang memberi ide atau gagasan adalah mayoritas umat itu sendiri yang didukung oleh warga sekitar. Tempat ibadah ini tidak memiliki ciri khas karena sebagian besar tempat ibadah umat Hindu itu sama. Hubungan antar masyarakat sangat harmonis. Ada berbagai etnis yang ada di masyarakat sekitar. Semua bisa menggunakan tempat ibadah ini, bahkan bisa dikatakan tempat ibadah ini menjadi tempat ibadah utama untuk masyarakat di daerah Mojosongo. Ada satu kegiatan di hari Minggu yang diperuntukkan untuk anak-anak sekolah untuk belajar di sana. Nama kegiatannya adalah Pasraman. Sikap masyarakat sekitar ketika ada yang beribadah adalah saling menghormati. Ketika tempat ibadah ini dibangun, masyarakat sekitar pun sangat senang dan saling membantu. Bahkan ketika umat Hindu sedang merayakan hari raya, sikap masyarakat penganut agama lain saling mendukung. Contohnya, saat salah satu agama ada yang merayakan hari raya, masyarakat penganut agama lain sudah menyiapkan sejumlah makanan.
Begitupun sebaliknya. Bangunan ini dibangun sekitar tahun 1998. Sesepuh umat Hindu bernama Bapak Santoso dengan pemangku pura yang bernama Bapak Sucipto. Yang ketiga ada Masjid Nurul Huda. Sejarah dibangunnya tempat ibadah ini adalah dari Bapak yang mewakafkan sebagian tanahnya. Beliau juga yang memberi ide atau gagasan untuk membangun masjid ini. Ciri khas yang dimiliki tempat ibadah ini adalah melaksanakan ibadah di awal waktu dan bukan tepat waktu. Hubungan antar masyarakat sangat harmonis dan saling menghormati. Ada beberapa etnis di wilayah tersebut. Tempat ibadah ini digunakan oleh mayoritas masyarakat setempat. Namun, ada juga masyarakat dari luar daerah. Bahkan, masjid ini juga menjadi langganan jika ada kegiatan dari universitas atau kegiatan pramuka dari sekolah sekitar. Waktu pelaksanaan ibadahnya adalah 5 waktu, yaitu sholat. Sikap masyarakat ketika sedang ada yang melakukan ibadah adalah saling menghormati. Ketika tempat ibadah ini dibangun, masyarakat sekitar senang dan bersyukur karena tempat ibadah ini termasuk yang pertama dibangun sekitar daerah tersebut, yaitu sekitar tahun 2000-an.